Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitria dari kelas 3D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mesin fotokopi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Fungsi mesin fotokopi yang pertama adalah untuk menduplikasikan atau menggandakan dokumen dalam waktu singkat. Yang kedua, mencetak duplikasi dokumen dengan tinta berwarna. Yang ketiga, melakukan scanning dokumen dan menjadikannya bentuk digital, lalu mengirimkannya melalui email. Yang keempat, melakukan pengiriman dokumen melalui fax dengan mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada mesin fotokopi kecil atau biasa disebut dengan fotokopi portable. Memiliki ciri-ciri yaitu mudah dibawa atau dijinjing. Kecepatan mesin fotokopi ini adalah bisa menyalin 5-10 lembar per menit. Untuk ukuran kertasnya A4 yang berukuran 210 dikali 297 mm. Lalu yang kedua ada mesin fotokopi sedang atau standar, memiliki berat kurang lebih 70 kg. Untuk kecepatan menyalin yaitu 15-20 lembar per menit. Untuk ukuran kertas A3 berukuran 297 kali 420 mm dan B4 berukuran 257 kali 364 mm. Yang ketiga ada mesin fotokopi besar, memiliki berat lebih dari 70 kg. Kecepatan dalam menyalin minimal 3 lembar per menit. Mesin ini juga dapat memperbesar atau memperkecil, melakukan penggandaan pada kertas berwarna, dan dilengkapi alat sortir untuk papan dokumen otomatis. Lalu, cara mengoperasikan mesin fotokopi. Yang pertama, menekan tombol on untuk menghidupkan mesin. Yang kedua, meletakkan kertas yang akan difotokopi pada kaca yang menjadi tempat fotokopi. Biasanya berada di bawah alat scanner. Agar hasilnya lebih bagus, atur posisi kertas dengan bagian tepi atas menempel di garis skala dengan posisi yang tepat yaitu di tengah. Yang ketiga yaitu tekan tombol paper select, lalu atur ukuran kertasnya. Yang keempat, tekan tombol jumlah kertas yang akan dikopi. Yang kelima, tekan tombol start, tunggu hingga mesin selesai mengeluarkan hasil kertas penggandaan. Dan yang keenam atau yang terakhir, setelah itu matikan mesin dengan menekan tombol off. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyawati dari kelas Kincen. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi scanner. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi scanner. Apa aja sih fungsi scanner? Yang pertama ada menyalin berkas. Fungsi awal scanner ialah untuk menyalin berkas penting yang eksistensinya terancam oleh hal-hal yang menyerang kondisi fisik berkas tersebut. Yang kedua ada pendokumentasian. Sebagian pengguna memilih scanner saat hendak mendokumentasikan atau menyimpan berkas yang dinilai penting. Yang ketiga ada pengelolaan berkas. Dengan scanner setiap berkas dapat dikelola dan dikategorisasikan dengan mudah. Ketika berkas dibutuhkan, versi digital telah siap untuk diambil kapan saja. Yang terakhir yaitu ada pengaman berkas. Berkas konvensional memiliki ancaman fisik yang siap menyerang kapan saja. Dengan adanya scanner, maka berkas lebih aman karena versi digital dapat menjadi jaminan eksistensi dari versi asli. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam scanner. Macam-macam scanner yaitu yang pertama ada flatbed scanner, merupakan scanner yang memiliki bentuk seukuran dengan kertas folio, sehingga scanner ini seperti mesin fotokopi tetapi dengan ukuran yang kecil. Yang kedua yaitu ada print scan copy atau PSC, merupakan suatu perangkat yang memiliki multifungsi, diantaranya dapat digunakan sebagai printer serta bisa digunakan untuk mesin fotokopi. Yang ketiga ada handheld scanner, merupakan scanner bentuknya postcard yang biasa kita temui pada supermarket ataupun minimarket, sebab dapat digunakan pada mesin kasir untuk membaca harga-harga barang yang terdapat pada barcode barang tersebut. Yang keempat ada scanner film. Scanner ini memindai dan mengkonversi data dari film negatif atau film positif per slide dengan baik. Yang kelima ada scanner sheet feed. Scanner portable, scanner roller jenis sheet feed mirip dengan cara kerja scanner ADF, akan tetapi tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kertas atau dokumen, di mana dalam proses pindai mengharuskan kita memasukkan kertas satu persatu.
Scanner jenis ini lebih dikenal dengan nama scanner mobile atau scanner notebook atau scanner portable. Yang keenam ada hand scanner. Hand scanner, cara pindai hand scanner jenis ini adalah menggerakkan dengan tangan secara manual pada suatu objek atau dokumen. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara mengoperasikan scanner. Yang pertama yaitu pastikan scanner dan komputer dalam kondisi menyala atau terhubung. Yang kedua, persiapkan gambar atau dokumen yang akan di-scan. Yang ketiga, buka penutup scanner. Yang keempat, letakkan dokumen atau gambar pada scanner kemudian tutup kembali. Yang kelima, pada komputer buka program pengolah data atau start menu Alt program Photoshop. Dan jika menggunakan Microtek, buka software Microtek Scan Wizard D5. Start menu Alt program Microtek Wizard 5. Yang keenam, untuk software Microtek, klik preview, kemudian sesuaikan hasil scan. Yang ketujuh, untuk Photoshop, klik file import, terus Microtek. Jika menggunakan F380 all-in-one, klik file import F300 Twine, kemudian klik preview, sesuaikan hasil scan. Yang kedelapan, untuk Microtek, klik scan, tunggu beberapa saat, maka akan meminta informasi untuk simpan hasil scan di tempat yang diinginkan. Yang kesembilan yaitu untuk Photoshop, ketika Anda klik scan, maka secara otomatis hasil akan tampil di layar Photoshop. Anda dapat melakukan edit untuk kemudian disimpan. Yang terakhir yaitu proses scan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahda Nurul Fadilah, saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan alat kantor, yaitu printer. Yang pertama yaitu fungsi printer. Fungsi printer adalah untuk mencetak tulisan, gambar, grafik, dan data lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenisnya. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis printer. Yang pertama yaitu printer inkjet. Printer sistem kerjanya menggunakan tinta sebagai bahan pencetaknya. Yang kedua, printer domestik. Printer ini menggunakan jarum sebagai alat pencetaknya yang menekan ribbon atau pita berwarna. Nah, printer ini biasanya digunakan pada bank, kasir yang membutuhkan tembusan atau pencetak dokumennya. Yang ketiga yaitu printer thermal. Printer thermal menggunakan panas untuk mencetak di atas kertas, bukan ketrek tinta yang bisa digunakan oleh printer jenis lainnya. Printer ini juga dapat mencetak sangat cepat karena tidak menggunakan pin-pin seperti pada dot maxstrip printer. Yang keempat yaitu ada printer laserjet. Printer ini merupakan mesin cetak yang masuk kategori non-impact writing. Jenis printer ini bahan yang digunakan untuk mencetak berupa bubuk atau yang bisa disebut toner. Pembentuk pola gambar menggunakan perangkat sinar laser. Yang ketiga yaitu cara mengoperasikan printer. Yang pertama, pastikan komputer dan driver Anda telah terhubung dengan baik. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah hidupkan printer dan Anda, yaitu dengan menekan tombol power sehingga lampu indikator menyala. Yang ketiga, jika lampu indikator Anda belum menyala, maka pastikan lagi bahwa memang sudah terhubung dengan listrik. Yang selanjutnya, sebelum langsung pada lembaran kerja yang dicetak, terlebih dahulu lakukan pengecekan pada komputer Anda. Jika sudah melihat lambang ready, maka tentunya printer sudah siap untuk dioperasikan. Selanjutnya, buka lembaran kerja yang akan dicetak, misalnya Microsoft Word, lalu tekan Ctrl+P, lalu klik print. Dan jangan lupa
untuk menyediakan kertas yang berfungsi untuk proses pencetakan, dan pastikan pula bahwa tinta Anda dalam keadaan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rayhan Aslamina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan kantor yang bernama Faxmile. Adapun fungsi dari mesin Faxmile sendiri yaitu yang pertama, membantu pengiriman suatu dokumen ke tempat yang jauh dengan waktu yang singkat. Yang kedua, menerima dokumen cetak. Yang ketiga, multifungsi sebagai telepon. Yang keempat, fotokopi dokumen. Macam-macam mesin fax. Yang pertama itu adalah thermopaper fax, yaitu mesin fax yang memakai bahan pakai kertas roll. Jenis mesin fax ini dapat dipakai aktivitas yang terlalu banyak. Yang kedua itu ada plain paper fax. Mesin fax ini juga dapat untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak, memakai kertas plain paper, A4, legal, letter, dan bahan pakai berupa link, cartridge, atau ribbon film. Yang ketiga itu ada laser fax. Mesin fax yang memakai bahan pakai toner dipakai untuk aktivitas transaksi yang lumayan banyak, dan untuk produk dari jenis mesin fax ini sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas scanner dan printer. Adapun cara mengoperasikan mesin fax yaitu proses kerja mesin fax diawali dengan keharusan bahwa penerima dan pengirim harus memiliki mesin fax. Pengirim akan memasukkan dokumen yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin fax dan selanjutnya menekan nomor telepon mesin fax yang dituju. Ketika koneksi telah terjadi dengan mesin fax tujuan, maka mesin fax akan melakukan scanning dengan membaca area yang sangat kecil pada dokumen tersebut. Mesin fax tersebut akan mengubahnya menjadi suatu sinyal listrik untuk kemudian menerjemahkan daerah yang dibaca sebagai daerah gelap atau terang dengan menandai untuk daerah gelap yaitu 0 dan untuk 1 untuk daerah terang. Sinyal listrik tersebut lalu ditransmisikan melewati saluran telepon dan menuju mesin penerima fax. Mesin penerima tersebut kemudian menangkap dan menggantikan sinyal listrik untuk membuat suatu dokumen yang persis sama dengan aslinya dan kemudian mencetaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Erik Pritya. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper shader. Teman-teman pasti sudah tahu kan, paper shader itu adalah alat yang buat penghancur kertas. Paper shader ini adalah alat yang memiliki fungsi untuk menjadi sarana utama penghancur dokumen penting yang tercetak di atas kertas, terutama jika dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia. Paper shader memiliki beberapa jenis. Jika dilihat dari berdasarkan hasil potongannya, mesin penghancur kertas dibagi menjadi 3. Yang pertama, paper shader cross cut gitu. Terus ada lagi paper shader strip cut. Lalu ada yang ketiga yaitu paper shader micro cut. Nah, namanya juga mikro. Pasti teman-teman tahu kan, mikro itu pasti kecil. Nah, lebih kecil dari strip cut sama cross cut. Nah, micro cut itu lebih kecil gitu. Jadi pembuangannya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih bagus yang mana, ya saya sih menyarankan yang mikro. Nah, lalu gimana sih cara pengoperasiannya? Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan mesin dan kertas yang akan dihancurkan. Nah, itu lebih penting dari apapun. Terus terlebih dahulu kita hilangkan paper clip dan staples yang ada di dalam kertas. Kedua, memasukkan kertas ke dalam mesin. Memasukkan kertas ke dalam mesin, kita harus melihat dulu mesin tersebut sudah tersambung dengan aliran listrik apa belum. Nah, kalau misalkan belum, ya nggak bisa dipakai seperti itu. Masukkan kertas ke dalam mesin dan tekan tombol on agar mesinnya menyala dan siap untuk memotong. Nah, yang terakhir, setelah selesai semua
semua kertasnya di paper shader atau dihancurkan, tekan tombol off dan ambil potongan kertas yang ada dalam kotak mesin untuk dijadikan sampah atau dibuang ke tempat. Di sini sudah saya persiapkan satu lembar, ada fotonya dan ada tulisannya. Mari kita mulai. Yang pertama kita buka dulu penutupnya ini, lalu filenya ini yang kepalanya ditaruh di kanan ini. Kita balik seperti ini. Kita mepetkan, kita mentokkan di sebelah ini, ada tulisannya ini, ada gambar tanda ini. Oke, lalu kita tutup. Sekarang cara men-scan-nya adalah melalui komputer. Check this out. Sekarang kita buka komputer kita dengan cara klik start, lalu pilih device and printers, lalu kita pilih printer kita yaitu L3110. Kita klik kanan, setelah itu pilih start scan. Profilnya asalnya foto ini, kita ganti dokumen. Color formatnya kita kasih yang color yang berwarna. Untuk file tipenya kita pilih yang JPG aja, dan untuk resolusinya kita kasih 300. Lalu kita di scan. Oke, ini scan sudah berjalan, tinggal menunggu sampai ini selesai. Di sini agak bersabar sedikit. Oke, hampir selesai, kurang sedikit lagi. Kita tunggu hasilnya. Oke, dan akan muncul seperti ini. Kita pilih import. Oke, inilah hasilnya, dan hasilnya ini tersimpan di folder picture ini. Lalu di folder tanggal kita ngeprint, tanggal kita nyekan, ini kita klik, dan inilah hasilnya. Cukup. Teman-teman, sekarang kita nyalakan. Kita tunggu lampu indikator printer berwarna hijau. Teman-teman, sekarang kita akan memasang kabel USB printer ke laptop.
ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengirim fax dengan mesin fax. Yang pertama, kita siapkan dokumen yang akan kita kirim. Kita pasang dokumennya dengan tulisan yang menghadap ke bawah. Setelah itu kita angkat telepon, kita pilih nomor yang akan kita tuju. Setelah kita dengarkan bunyi tanda, kemudian kita pencet tombol start atau fax. Setelah itu gagang telepon kita letakkan dan fax akan terkirim. Demikian cara mengirim fax. Terima kasih.